Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan ruhani yang sunyi, kita semua pernah merasakan ada sesuatu yang memanggil dari kedalaman jiwa, sesuatu yang tidak kasat mata namun begitu nyata. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam labirin ma'rifat ini, tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu channel ini berkembang agar lebih banyak hati menemukan cahaya yang selama ini mereka cari. Karena di dunia yang bising ini, kita membutuhkan ruang untuk pulang. Ruang untuk mendengar kembali bisikan yang sering kita abaikan. Ruang untuk mengingat bahwa doa bukan hanya soal kata, tetapi tentang getaran rahasia yang mampu menembus langit. Maka bersiaplah, tarik napas perlahan, tenangkan batinmu. Kita akan memasuki wilayah yang tidak hanya menggerakkan pikiran, tetapi menggugah inti dari keberadaanmu. Perjalanan ini bukan tentang mencari Tuhan di luar, melainkan menemukannya di dalam dirimu sendiri. Bab 1. Bisikan sunyi yang didengar langit. Dalam kesunyian yang tidak pernah benar-benar kita pahami, ada momen ketika hati bergerak tanpa perintah. Di ruang batin yang tidak tersentuh dunia, manusia sering merasa kosong, bukan karena tidak punya harapan, tetapi karena terlalu banyak yang ingin diungkapkan, hingga kalimatnya hilang sebelum sempat dibentuk. Namun justru dalam kekosongan itu, kejujuran paling jernih sedang lahir. Ketika hati tidak tahu harus meminta apa, tetapi tetap bergetar menuju Tuhannya, saat itulah ia berada di ambang makrifat. Sebab bagi Allah, bahasa yang paling murni bukanlah untaian kata yang rapi, melainkan getaran jiwa yang tidak pernah berdusta. Seringkali ketika kita memandang langit tanpa tujuan, ada bagian diri yang runtuh perlahan. Tidak ada kata, tidak ada doa yang tersusun, hanya napas berat yang mengalir sebagai tanda bahwa kita sedang mencari sesuatu yang tak mampu dijelaskan. Pada momen itu, ruh kita berbicara lebih dalam daripada lidah. Ia menyampaikan keluh kesah yang tidak sempat kita sadari. Dan kelembutan Allah merespons panggilan itu, bahkan sebelum permohonannya terbentuk, sebab Dia lebih dekat pada batin kita, dibanding dekatnya kesadaran kita terhadap diri sendiri. Ada waktu ketika manusia merasa jauh dari ibadah hanya karena lisannya tidak lagi mampu merapalkan doa seperti dahulu. Padahal diam yang penuh perenungan adalah ibadah yang halus, ibadah yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang telah lama memendam perjalanan jiwa. Ketika seseorang duduk dalam hening dengan beban yang tak terjelaskan, pintu rahasia dalam dirinya terbuka tanpa suara. Allah memandang kedalaman itu, bukan kemerduan kata-kata. Setiap ketakutan yang tidak terucap, setiap kerinduan untuk kembali dikuatkan, setiap rasa ingin pulang, semuanya terangkat menujunya tanpa disuarakan. Saat manusia memilih tetap berjalan meski hatinya retak, saat ia mempertahankan harapan meski hanya secercah, saat ia menahan diri dari keluh meski sesak, itulah doa yang sebenarnya paling didengar. Doa yang tidak lahir dari lidah, tetapi dari kebutuhan terdalam yang tidak pernah berhasil diterjemahkan oleh kalimat. Doa yang tidak membawa kepentingan apapun selain penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan doa seperti itulah yang seringkali lebih cepat menjangkau langit, sebab ia datang dari tempat yang paling jujur di dalam diri manusia. Pada akhirnya, kita tidak perlu selalu memahami apa yang jiwa coba sampaikan. Cukuplah kita mengetahui bahwa setiap getaran batin yang muncul tanpa suara adalah bagian dari percakapan rahasia antara manusia dan penciptanya. Doa yang tidak terucap bukan berarti tidak didengar. Ia hanya memilih jalan yang lebih sunyi, lebih lembut, dan lebih dekat dengan cahaya yang menghidupkan kita. Di balik ketenangan wajah seorang hamba, ada perjalanan ruhani yang sedang berlangsung. Perjalanan yang Allah saksikan dengan penuh kasih, bahkan ketika manusia sendiri tidak menyadarinya. Bab 2. Luka yang berbicara tanpa suara. Ada luka-luka yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun, bukan karena tidak ingin didengar, tetapi karena kita sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Luka yang tinggal di balik senyum, yang hanya muncul saat kita sendirian dalam gelap, yang mendesak dada namun tak pernah menemukan bentuk kata. Luka seperti itu, meski tidak terucap, tetap terdengar oleh Allah. Sebab setiap rasa yang kita sembunyikan, setiap beban yang kita pendam,
setiap letih yang kita tutup rapat, semuanya menjadi bahasa halus yang hanya bisa dibaca oleh Tuhan. Ia tidak menunggu kita kuat untuk bersuara. Ia hadir bahkan ketika kita rapuh untuk bicara. Terkadang kita menangis bukan karena lemah, tetapi karena telah terlalu lama memikul sesuatu sendirian. Air mata itu mengalir tanpa penjelasan, seakan keluar melalui pintu yang tidak pernah kita sadari. Namun di balik setiap tetesnya, ada doa yang sedang naik tanpa kalimat. Air mata adalah kejujuran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, dan Allah mendengarnya lebih jelas daripada suara paling lantang. Dalam lafaz yang tak terucap itu, Allah membaca kegelisahan, ketakutan, dan harapan yang tidak mampu kita rangkai. Karena baginya, kesedihan yang kita sembunyikan adalah doa yang paling tulus. Ada saat ketika manusia merasa malu untuk memohon, merasa terlalu sering salah, terlalu sering jatuh pada dosa yang sama, terlalu sering kembali dengan wajah tertunduk. Kita menahan diri untuk tidak meminta apa-apa karena merasa tidak layak. Namun justru dari rasa malu itulah muncul doa paling jernih. Hati yang tahu kelemahannya adalah hati yang dekat dengan rahmat. Keterpurukan yang membuat kita diam sering mengandung makna lebih dalam daripada doa panjang yang diucapkan tanpa rasa. Allah tidak menjauh karena celah, justru pada kehancuran itulah pintu kelembutannya terbuka. Di antara helaan napas yang berat dan pikiran yang penuh sesak, kadang muncul kalimat samar di dalam hati. Ya Allah, tolong. Kalimat yang tidak pernah keluar, tetapi terasa jelas dalam batin. Itulah tanda bahwa luka sedang berbicara sendiri kepada penciptanya. Kita mungkin tidak melafalkannya, tetapi Allah menangkap pesan itu tanpa perlu perantara. Setiap keinginan untuk bertahan, setiap usaha untuk tetap hidup meski hati penuh retak, setiap langkah kecil yang kita ambil di tengah kesakitan, semua itu adalah bentuk doa yang paling halus namun paling kuat dalam pandangannya. Pada akhirnya, luka bukan sekadar perih, ia adalah jembatan. Melalui luka, manusia kembali kepada Tuhannya dengan cara yang paling jujur. Luka membuat kita berhenti bergantung pada diri sendiri dan mulai menggantungkan segalanya pada Dia yang tidak pernah meninggalkan. Dan di titik terdalam dari kesedihan itu, ada satu hal yang selalu benar. Allah mendengar doa yang tidak kita ucapkan. Ia mendengar dari getaran hati, dari keheningan yang penuh beban, dari rindu untuk sembuh yang tidak pernah tampak di wajah. Luka yang kita simpan diam-diam itu ternyata sedang berbicara dan langit mendengarnya. Bab 3, doa yang menggema dari getaran hati. Ada manusia yang hidupnya terasa sunyi bukan karena tidak ada suara di sekelilingnya, tetapi karena jiwanya memanggil sesuatu yang tidak mampu ia jelaskan. Getaran halus yang muncul di dada tanpa sebab seringkali bukan gangguan, melainkan panggilan rohani. Getaran itu menandakan bahwa ada kebutuhan jiwa yang belum terpenuhi, ada kerinduan mendalam yang tidak ditemukan dalam dunia yang sibuk. Ketika hati bergetar tanpa kata, ketika rasa rindu kepada sesuatu yang tidak terlihat muncul begitu saja, disitulah doa sedang terlahir dari ruang batin yang paling tersembunyi. Doa yang tidak membutuhkan huruf, tetapi memantul dalam kesadaran manusia seperti gema yang tidak berhenti. Kegelisahan yang sering datang diam-diam, tanpa alasan yang jelas, sebenarnya adalah bahasa langit yang turun dalam bentuk perasaan. Kita mengira itu hanya beban, padahal itu adalah cara Allah mengingatkan bahwa hati sedang perlu diperbaiki. Terkadang manusia berjalan terlalu jauh dari pusat hatinya, hingga Allah mengirimkan getaran kecil agar kita kembali menoleh. Tidak ada yang kebetulan dalam kegelisahan yang membuat kita memejamkan mata, menarik napas dalam, dan bertanya dalam hati, ada apa dengan diriku? Pertanyaan itu sendiri sudah menjadi doa yang halus, memanggil Allah agar mendekat lebih dalam. Ada waktu ketika seseorang berdiri di tengah keramaian, tetapi hatinya seperti sedang berada di tempat lain, tempat yang lebih sunyi, lebih luas, lebih damai. Hati seperti sedang mencari sesuatu, bukan dunia, bukan manusia, tetapi ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh Sang Pencipta. Seakan-akan jiwa ingin pulang, namun tidak tahu jalan pulang yang benar. Getaran itu adalah fitrah, warisan yang Allah simpan dalam diri manusia agar ia tidak sepenuhnya tersesat. Dan ketika getaran itu muncul, jangan buru-buru mengusirnya, karena ia mungkin sedang membawa pertolongan yang tidak kamu sadari.
Banyak orang memaksa diri untuk berdoa dengan kata-kata indah, padahal doa yang paling terdengar justru adalah bisikan hati yang sederhana. Rasa takut yang tidak sempat diucapkan, rasa risau yang tidak sempat dijelaskan, rasa rindu yang tidak tahu kepada apa atau siapa. Dalam dunia makrifat, doa tanpa suara lebih cepat naik karena tidak membawa kepalsuan. Ia lahir dari inti diri yang paling bening, yang tidak tercampur pamrih, tidak tercampur kepura-puraan. Allah tidak pernah membutuhkan susunan kalimat, yang ia lihat adalah getaran yang muncul dari pusat jiwa. Dan ketika akhirnya kita menyadari bahwa rasa gelisah, getaran halus dan kerinduan yang tidak jelas, itu bukan gangguan, melainkan panggilan. Di sanalah hubungan dengan Allah mencapai kedalaman baru. Doa tanpa kata adalah tanda bahwa kita mulai berbicara, dengannya menggunakan bahasa yang tidak diajarkan oleh manusia. Bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa dan Tuhan. Bahasa yang membuat kita lebih dekat, meski tidak mengucapkan apapun. Sebab dalam dunia spiritual yang sesungguhnya, yang paling lantang bukanlah suara, melainkan hati yang bergetar. Bab 4. Diam yang menjadi ibadah. Ada tahap dalam perjalanan ruhani ketika manusia tidak lagi mampu berkata apa-apa. Bukan karena ia tidak ingin berdoa, bukan karena imannya melemah, tetapi karena hatinya terlalu penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa. Pada titik itu, diam bukan lagi kekosongan, diam menjadi ibadah. Diam menjadi bentuk kerendahan hati yang begitu dalam, hingga hanya Allah yang mampu membaca isinya. Kadang, diam lebih jujur daripada 1000 kalimat yang dipaksakan, karena diam adalah ruang suci di mana manusia menyerahkan dirinya tanpa syarat. Dalam diam yang panjang, yang sering diisi dengan tatapan kosong dan napas yang tertahan, ada pertemuan rahasia antara jiwa dan penciptanya. Pertemuan yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Ketika seseorang tidak lagi berusaha merangkaikan doa, itu bukan tanda menjauh, tetapi tanda bahwa ia sedang sangat dekat. Dekat hingga lidahnya tidak sanggup memisahkan kesedihan, harapan dan penyerahan diri ke dalam kalimat-kalimat tertentu. Dalam diam semacam itu, Allah membaca setiap getaran hati dan menafsirkan setiap rasa yang manusia sendiri tidak mengerti. Kadang manusia takut dianggap tidak berdoa ketika ia tidak mengucapkan apa-apa. Padahal ada kalanya doa terbaik justru terjadi dalam ketidakmampuan untuk berbicara. Ketika seseorang hanya bisa menutup mata dan merasakan beratnya dunia menekan pundaknya, itu pun adalah doa. Ketika seseorang hanya bisa menatap lantai sambil menahan napas panjang, itu pun adalah doa. Ketika seseorang tidak mampu berkata "Ya Allah", tetapi hatinya memanggil dengan seluruh kelelahannya, itu pun adalah doa. Allah tidak menilai doa dari bunyi, tetapi dari kedalaman kesadaran. Diam yang penuh perenungan juga mengandung kekuatan yang tidak dimiliki oleh ucapan. Di dalam diam itu, manusia belajar mendengarkan dirinya sendiri, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia butuhkan, yang seringkali berbeda dari apa yang ia minta. Allah memberikan ketenangan bukan hanya melalui jawaban, tetapi juga melalui kemampuan untuk menerima keadaan. Dan seringkali kemampuan menerima itu tumbuh dari diam yang panjang, dari ketidakmampuan berbicara yang akhirnya berubah menjadi kekuatan batin. Pada akhirnya, diam bukan tanda lemahnya iman. Diam adalah bentuk komunikasi tertinggi ketika kata-kata tidak lagi cukup menjelaskan isi jiwa. Diam adalah tempat di mana manusia bersandar, mengakui kelemahannya, dan menunggu dengan pasrah tanpa tuntutan apapun. Allah melihat manusia yang diam dengan kasih yang sama seperti ia melihat manusia yang melafalkan doa panjang. Sebab di balik diam seorang hamba, ada suara ruhani yang tidak bisa didengar manusia, tetapi terdengar sangat jelas di sisi Tuhan. Bab 5. Takdir yang menjawab doa yang tak terucap. Ada doa-doa yang sebenarnya tidak pernah kita ucapkan, tetapi telah lama ditanamkan Allah dalam garis hidup kita. Ada keinginan-keinginan yang bahkan belum sempat kita sadari, namun jawabannya telah hadir jauh sebelum kita merasakan kebutuhan itu. Seolah-olah takdir berjalan mendahului doa, menyiapkan jalan yang tidak kita minta namun sangat kita perlukan. Ketika sesuatu datang terlalu tepat waktunya, terlalu pas dengan keadaan, itulah saat kita melihat bahwa Allah telah mendengar doa yang bahkan tidak kita tahu bagaimana mengucapkannya. Dalam perjalanan hidup,
kita sering menemukan hal-hal yang terasa seperti kebetulan, pertolongan yang muncul tiba-tiba, pertemuan yang mengubah arah hidup, atau jalan keluar yang muncul tanpa rencana. Namun bagi orang yang melihat dengan mata ruhani, tidak ada yang kebetulan. Semua adalah jawaban lembut dari langit. Jawaban untuk gelisah yang tidak pernah terkatakan, untuk harapan yang hanya muncul sebagai desir kecil di dalam dada. Terkadang, doa yang paling kuat adalah yang tidak pernah lahir dari bibir, tetapi telah disimpan Allah di dalam takdir jauh sebelum kita membutuhkannya. Ada juga masa ketika Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang kita kejar dengan penuh semangat. Kita merasa kehilangan, merasa gagal, merasa tidak dipahami oleh dunia. Namun waktu berjalan, lalu kita melihat bahwa yang dulu kita sesali ternyata adalah perlindungan yang tersembunyi. Yang dulu kita tangisi ternyata adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Mungkin saat itu kita tidak meminta dijauhkan, tidak berdoa apa-apa, tetapi Allah mengetahui bahwa hati kita membutuhkan keselamatan lebih daripada keinginan kita sendiri. Inilah rahasia takdir. Ia seringkali menjawab doa yang tidak pernah terucap dengan cara yang bahkan lebih baik dari yang bisa kita bayangkan. Takdir tidak selalu datang dengan kejutan besar. Kadang ia hadir dalam bentuk perubahan kecil yang hampir tidak kita sadari. Hati yang tiba-tiba tenang setelah lama gundah. Kemampuan untuk memaafkan yang selama ini kita pikir mustahil. Atau kekuatan kecil yang tumbuh perlahan di tengah kelemahan kita. Perubahan-perubahan halus itu mungkin adalah jawaban dari doa yang hanya muncul sebagai rasa perih, sebagai lelah yang mendalam, atau sebagai bisikan samar yang tidak pernah masuk ke dalam kata-kata. Allah bekerja dalam keheningan, namun hasilnya terasa dalam hidup kita. Dan ketika kita menengok ke belakang, barulah kita menyadari bahwa setiap liku perjalanan telah membawa kita ke tempat yang seharusnya. Tidak ada yang meleset dari rancangannya, termasuk doa-doa yang tidak pernah kita ucapkan. Allah mengetahui isi hati jauh sebelum manusia memahami dirinya. Dia menyusun takdir bukan hanya berdasarkan permintaan kita, tetapi berdasarkan kebutuhan terdalam yang sering tersembunyi di bawah lapisan kegelisahan dan ketidaktahuan kita sendiri. Maka percayalah, setiap hal yang datang, setiap hal yang pergi, setiap jalan yang terbuka, dan setiap pintu yang tertutup, semuanya adalah jawaban. Jawaban bagi doa yang bahkan tidak sempat kita lafalkan. Bab 6. Ruang rahasia antara hamba dan Tuhannya. Ada sebuah ruang di dalam diri setiap manusia, ruang yang tidak dapat disentuh oleh dunia luar, ruang yang bahkan kita sendiri tidak selalu mengerti. Ruang itu sunyi, namun penuh gema. Gelap, namun menyimpan cahaya lembut yang hanya muncul ketika hati benar-benar hancur atau benar-benar tulus. Di sanalah letak percakapan paling intim antara manusia dan Tuhannya. Percakapan yang tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan gerak, bahkan tidak membutuhkan kesadaran penuh. Kita hanya merasa tenang tiba-tiba, atau justru menangis tanpa tahu mengapa. Itu berarti ruang rahasia itu sedang terbuka. Dalam ruang itu, manusia tidak membawa identitas dunia. Ia tidak dipandang dari status, dari penampilan, dari pencapaian atau dari kesalahannya. Ia hanya menjadi hamba, murni dan apa adanya. Bahkan dosa terberat pun tidak menghalangi cahaya rahmat untuk masuk ke ruang itu. Karena hubungan antara hamba dan Tuhan bukan tentang siapa yang paling suci, melainkan siapa yang paling jujur. Di ruang rahasia inilah manusia akhirnya sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada yang mendengarkan bahkan ketika ia tidak sedang berbicara. Ada yang memulihkan bahkan sebelum ia meminta. Ada malam-malam ketika seseorang terbangun tanpa sebab, lalu merasa dadanya berat. Ia duduk, memandang gelap, dan bertanya dalam hati apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun tanpa kata-kata, ia merasa diperhatikan, seolah ada yang sedang menenangkan dari balik tirai tak terlihat. Itulah salah satu bentuk komunikasi paling halus antara Tuhan dan hambanya. Manusia tidak mengucapkan doa, tetapi hatinya memanggil dengan seluruh kelelahan yang ia bawa. Dan Allah dengan segala kelembutannya menjawab tanpa suara, tanpa bentuk, hanya dengan ketenangan yang jatuh perlahan ke dalam dada. Di ruang ini juga manusia menemukan kembali jati dirinya yang terlupakan. Ia melihat betapa banyak ketakutan yang selama ini ia simpan. Betapa banyak harapan yang ia pendam karena takut kecewa. Betapa banyak luka yang ia tumpuk satu demi satu.
Namun di hadapan Tuhan semua itu luluh tanpa harus diceritakan. Ruang rahasia ini mengajarkan bahwa Allah tidak butuh laporan, Ia sudah tahu semuanya. Yang Ia inginkan hanyalah hati yang kembali, meski dalam keadaan paling remuk, meski tanpa kalimat, meski dengan langkah yang tertatih. Pada akhirnya, ruang rahasia itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ruang di mana doa tidak perlu suara dan jawaban tidak perlu bentuk. Ruang di mana manusia bisa hancur namun tetap merasa aman. Ruang di mana Allah lebih dekat daripada denyut nadi. Dan siapapun yang pernah merasakan ruang itu terbuka, walau hanya sesaat, akan mengerti bahwa kedekatan dengan Tuhan bukan tentang banyaknya ibadah yang terlihat, tetapi tentang kedalaman hubungan yang tidak tampak. Di sanalah segala doa tanpa kata berlabuh dan didengar tanpa pernah diabaikan. Bab 7, ketika langkah tidak lagi kuat namun hati tetap dipanggil. Ada masa ketika kaki tidak lagi mampu melangkah, ketika segala daya seakan lenyap ditelan gelombang hidup yang tak kunjung tenang. Pada titik itu, manusia sering merasa gagal, merasa tidak lagi pantas untuk mendekat, merasa jauh dari cahaya karena letih mengalahkan segalanya. Namun justru di saat-saat seperti itulah panggilan Tuhan menjadi paling lembut. Ia tidak memanggil dengan gema, tidak dengan perintah, melainkan dengan getaran kecil di dalam hati. Getaran yang membuat seseorang ingin menangis tanpa alasan, atau tiba-tiba ingin duduk diam dan menatap jauh, seolah ada sesuatu yang kembali menghidupkan harapan dalam dirinya. Keletihan manusia bukanlah tanda kejatuhan, melainkan bukti bahwa ia telah berjuang sejauh yang ia mampu. Tuhan tidak pernah menilai dari seberapa jauh seseorang berjalan, tetapi dari seberapa tulus ia bertahan meski terluka. Maka ketika langkah-langkah mulai melemah, itu bukan hukuman, bukan kegagalan spiritual, tetapi pertanda bahwa Tuhan ingin manusia untuk tidak mengandalkan kekuatannya lagi. Ia ingin agar hamba itu menyerahkan apa yang tersisa. Bahkan jika yang tersisa hanya desah napas, hanya bisikan lirih, atau bahkan hanya air mata yang jatuh tanpa kata. Di titik rapuh itu, manusia sebenarnya sedang mendekat dengan cara yang tidak ia sadari. Karena ketika ego runtuh, ketika kepercayaan pada diri sendiri melebur, ketika kesombongan halus tak lagi memiliki ruang, maka hati menjadi seperti tanah lembut yang mudah menerima hujan rahmat. Di saat itulah Tuhan membukakan jalan-jalan yang dahulu tampak buntu. Ia menanamkan kekuatan yang tidak berasal dari daging, tetapi dari nurani yang disentuhnya. Seseorang yang awalnya merasa tidak mampu tiba-tiba menemukan dirinya kembali berdiri, tanpa mengerti bagaimana caranya ia bangkit. Ada orang-orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah merasa dirinya cukup baik, dan karena itu mereka terus berusaha mendekat walau dengan gemetar. Justru merekalah yang sering mendapat sentuhan paling halus dari Tuhan, sebab kedekatan bukan dibangun dari rasa mampu, tetapi dari rasa membutuhkan. Dan tidak ada manusia yang lebih dekat kepada Tuhan selain mereka yang datang dengan hati yang letih namun tetap berharap, dengan jiwa yang pecah namun tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Dan akhirnya manusia akan mengerti bahwa ketika langkahnya tidak lagi kuat, Tuhanlah yang memeluk dan mengangkatnya. Dalam diam ia membisikkan, "Engkau tidak harus kuat di hadapanku, engkau hanya perlu datang." Pada saat itu, seseorang sadar bahwa perjalanan spiritual bukan tentang bertahan dengan gagah, tetapi tentang kembali meskipun rapuh. Karena Tuhan tidak mencari hamba yang sempurna. Ia mencari hati yang tidak menyerah untuk kembali meski harus merangkak dalam cahayanya. Bab 8. Rahasia yang disimpan jiwa namun dipahami oleh langit. Dalam kesunyian terdalam, manusia menyimpan banyak hal yang tak pernah terucap. Ada luka yang tak sempat dijelaskan, ada harapan yang terlalu rapuh untuk dibagikan, dan ada doa yang terlalu personal sehingga hanya layak dibisikkan di dalam dada. Namun rahasia-rahasia itulah yang sering kali justru paling didengar oleh langit. Karena Tuhan tidak hanya mendengar melalui kata-kata. Ia membaca dari gerak jiwa, dari getaran halus yang bahkan manusia sendiri sulit memahaminya. Maka apapun yang berdiam di dalam hati, selama ia hidup dalam kejujuran, akan menemukan jalannya menuju pendengaran ilahi. Terkadang manusia merasa harus menjelaskan segalanya kepada Tuhan, seolah ia tidak mengetahui gelap yang sedang dipikul.
Namun semakin dalam seseorang berjalan dalam perjalanan ruhani, semakin ia mengerti bahwa yang didengar Tuhan bukanlah panjang doa, bukan pula keindahan rangkaian katanya. Yang didengar adalah getar keikhlasan yang muncul saat seseorang mengaku tidak mampu lagi memikul hidupnya sendirian. Di saat seseorang berhenti mengarang kekuatan palsu untuk menutupi kelemahannya, disitulah langit menjadi lebih dekat kepadanya. Ada jiwa-jiwa yang memilih diam bukan karena tidak ingin bercerita, tetapi karena kata-kata terasa terlalu kecil untuk menggambarkan badai yang mereka rasakan. Mereka bersembunyi di balik aktivitas sehari-hari, tampak tenang, tampak biasa, padahal dalam dirinya terdapat dunia luas yang hanya Tuhan yang mengerti. Dan uniknya, justru jiwa-jiwa seperti inilah yang paling sering merasakan sentuhan tak terlihat darinya. Sebuah ketenangan tiba-tiba, sebuah lega tanpa alasan, atau sebuah keberanian baru yang tumbuh begitu saja. Itu tanda bahwa rahasia mereka tidak pernah benar-benar tersembunyi. Pada suatu titik, manusia akan memahami bahwa apapun yang disimpan di dalam jiwa tidak pernah sia-sia. Bahkan kesedihan yang paling gelap pun dapat menjadi bahasa antara hamba dan Tuhannya. Sebab bahasa spiritual bukanlah bunyi, tetapi kedalaman. Dan kedalaman tidak membutuhkan suara. Ketika seseorang menangis sendirian di malam buta, ketika ia menahan sesak yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun, saat itulah Tuhan berada paling dekat. Ia memahami tanpa perlu dijelaskan. Ia menguatkan tanpa perlu diminta. Lalu manusia pun mulai menyadari, rahasia yang ia simpan bukan kelemahan, melainkan pintu. Pintu menuju percakapan terdalam antara ruh dan penciptanya. Dan segala sesuatu yang disimpan dengan ikhlas, meski tak pernah dilafalkan, memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya. Karena Tuhan tidak bergantung pada suara manusia, Ia bergantung pada kebenaran hati. Dan selama hati itu jujur, meski penuh luka, meski penuh kekurangan, langit akan selalu menjadi pendengar pertama dan terakhir dari seluruh rahasia yang tak terucapkan itu. Bab 9. Bisikan yang mengubah arah tanpa kita sadari. Ada saat di mana hidup bergerak seakan tanpa kendali, membawa manusia ke arah yang tidak pernah ia rencanakan. Namun di balik itu semua, ada bisikan halus dari alam ruhani yang sering kali luput dari perhatian. Bisikan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh hati. Bisikan yang tidak memaksa, tetapi mengarahkan. Bisikan yang tidak datang dari luar, melainkan dari tempat terdalam manusia. Tempat di mana nur telah menyala sejak pertama kali ia ditiupkan. Kadang seseorang mengira ia sedang mengikuti intuisi, padahal itu adalah lembutnya petunjuk yang Tuhan tanamkan tanpa suara. Dalam perjalanan spiritual, manusia perlu belajar membedakan antara bisikan ego dan panggilan ilahi. Ego selalu keras, terburu-buru, penuh keinginan sesaat. Namun bisikan dari Tuhan datang dengan ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Ia tidak menimbulkan gelisah, tidak memamerkan janji-janji duniawi, dan tidak memaksa untuk segera dipatuhi. Ia hanya menuntun seakan mengatakan, jika engkau mengikuti jalan ini, hatimu akan lebih damai. Dan seringkali, pilihan yang diiringi kedamaian itulah yang kelak menyelamatkan manusia dari jalan yang salah. Ada orang-orang yang mungkin tidak pernah mendengar suara apapun, namun mereka merasakan dorongan lembut untuk mengubah hidupnya, untuk berhenti dari sesuatu yang merusak, untuk mendekat kepada kebaikan, untuk memperbaiki hubungan yang lama dibiarkan retak. Dorongan itu datang bukan karena ceramah atau nasihat dari luar, melainkan karena ruh mereka merindukan pulang. Dan rindu ruh manusia selalu dijawab oleh Tuhan dengan cara paling halus, agar manusia mendekat bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa ia memang sedang dicintai. Seringkali manusia baru menyadari arah hidupnya berubah setelah waktu berlalu cukup jauh. Ia menengok ke belakang dan mendapati bahwa keputusan-keputusan penting dalam hidupnya ternyata tidak datang dari perhitungan logika semata. Ada hikmah tersembunyi yang bekerja di balik layar, yang menggerakkan hatinya untuk memilih yang lebih baik, meski saat itu ia tidak mengerti alasannya. Disitulah manusia mengerti bahwa bisikan ilahi tidak selalu datang sebagai jawaban instan, tetapi sebagai perubahan halus dalam dirinya. Dan ketika seseorang sampai pada tahap itu,
tahap di mana ia menyadari bahwa hidupnya telah diarahkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya, maka ia akan mulai lebih peka, lebih lembut, dan lebih sabar dalam mendengarkan hatinya sendiri. Karena ia tahu, jauh di dalam dirinya, ada cahaya yang selalu membimbing, ada bisikan yang tidak pernah berhenti memanggil. Sebuah panggilan yang bukan untuk menjadikan hidup mudah, tetapi untuk menjadikan jiwa menemukan jalannya menuju Tuhan. Bab 10. Doa yang tak pernah mati meski tak lagi diucapkan. Ada doa-doa yang pernah diucapkan dengan penuh harap, penuh getaran, penuh air mata, lalu perlahan terlupakan seiring waktu. Namun doa tidak mati hanya karena mulut berhenti melafalkannya. Doa tetap hidup selama ada niat yang pernah tertanam di dalam hati. Ia berjalan di alam yang tidak terlihat, bergerak di antara takdir, menyelinap di balik kejadian-kejadian kecil yang tampak kebetulan. Ada doa yang baru terjawab bertahun-tahun setelah ia dipanjatkan. Ada yang terjawab dengan cara yang sama sekali tidak kita duga, dan ada yang tidak terjawab karena Tuhan ingin menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Begitulah doa. Ia tidak hilang, ia hanya menunggu waktu untuk menjadi kenyataan. Di alam spiritual, waktu tidak berlaku sebagaimana di dunia fisik. Ketika seseorang pernah berdoa dengan hati yang benar-benar tulus, doa itu bergerak seperti cahaya, menyentuh ruang-ruang yang tak bisa dijangkau oleh logika. Maka meski seseorang berhenti berharap, meski ia sudah pasrah, meski ia merasa doanya sia-sia, sebenarnya doa itu masih bekerja. Tuhan tidak menilai dari seberapa sering doa diulang, tetapi dari seberapa jujur doa itu dilahirkan. Dan kejujuran tidak memerlukan pengulangan. Cukup sekali ia muncul, dan ia telah terpatri di hadapannya. Banyak manusia berpikir bahwa doa mereka tidak didengar hanya karena tidak ada perubahan yang terlihat. Padahal, perubahan paling besar sering terjadi secara perlahan dan diam-diam. Tidak ada cahaya turun dari langit, tidak ada suara yang memecah sunyi, namun tiba-tiba seseorang merasa lebih sabar, lebih kuat, lebih siap menghadapi hari-harinya. Itulah tanda bahwa doa telah mengubah dirinya terlebih dahulu sebelum mengubah hidupnya. Karena doa sejati bekerja dari dalam keluar, ia menata hati agar siap menerima ketetapannya. Dan ada pula doa-doa yang tidak pernah diucapkan sama sekali. Doa yang hanya berupa harapan samar atau getaran halus di kedalaman jiwa. Doa seperti itu seringkali lebih murni daripada doa yang panjang. Sebab ia lahir bukan dari keinginan ego, tetapi dari kebutuhan rohani. Ia tidak ditata, tidak dihias kata-kata, dan tidak ditujukan untuk terdengar indah. Ia hanya muncul sebagai desir lirih yang membawa seseorang kembali menyadari bahwa ia membutuhkan Tuhan. Dan kebutuhan itulah yang membuat doa itu begitu kuat hingga tidak mungkin diabaikan oleh langit. Pada akhirnya, manusia akan mengerti bahwa apapun yang ia panjatkan, secara lantang atau tanpa kata, tidak pernah sia-sia. Doa mengikat manusia dengan Tuhannya, bahkan ketika manusia sudah tidak lagi tahu harus berdoa apa. Ada doa yang kita ucapkan, dan ada doa yang Tuhan sisipkan ke dalam diri kita, agar kita tetap kembali kepadanya. Maka jangan pernah takut jika mulut tidak mampu merangkai kata. Selama hati masih bergetar, selama jiwa masih mencari arah, selama seseorang masih ingin dekat kepadanya, itu pun sudah menjadi doa. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan doa semacam itu. Kini, setelah menapaki kedalaman demi kedalaman, kita memahami bahwa doa tidak selalu bersuara, petunjuk tidak selalu tampak, dan jawaban tidak selalu berbentuk. Namun hati yang hidup akan selalu mengenali sentuhannya. Perjalanan ini bukan berakhir di sini, ia baru saja dimulai di dalam dirimu. Pada setiap helaan napas yang mulai lebih sadar, lebih lembut, lebih peka terhadap panggilannya. Jika narasi ini menggugah ruang terdalam dalam dirimu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Bagikan video ini kepada siapa saja yang mulai kehilangan arah, agar mereka tahu bahwa ada cahaya yang masih menunggu untuk ditemukan. Sampai kita bertemu kembali dalam perjalanan ruhani berikutnya. Jaga hatimu, jaga doamu, dan tetaplah berjalan meski tanpa suara. Karena Tuhan selalu mendengar. Wassalamualaikum